Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi materi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisa perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Ruang lingkup materinya terdiri dari A. Pengertian PBB, B. Objek PBB, C. Tidak termasuk objek PBB, D. Dasar pengenaan pajak PBB, E. Nilai jual objek tidak kena pajak, F. Nilai jual tidak kena pajak, G. Cara menghitung pajak PBB, dan H. Contoh kasus perhitungan pajak PBB. A. Pengertian PBB adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena memperoleh manfaat hak atas tanah dan bangunannya. B. Objek PBB. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi, sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Contoh objek bangunan, rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. C. Tidak termasuk objek PBB. Ternyata tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut, yaitu 1. Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. 3. Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. D. Dasar pengenaan pajak PBB. Dasar pengenaan pajak PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Dalam hal ini objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan pada masing-masing wilayah berbeda. Dasar penetapan NJOP untuk bumi dan bangunan antara lain. A. Beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bumi, meliputi letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. B. Beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bangunan, meliputi bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan. Nah, itulah dasar dalam penetapan NJOP untuk bumi dan bangunan oleh Menteri Keuangan jika terjadi transaksi jual beli atas tanah dan bangunan.
penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli, misalnya saja secara hibah, warisan, dan lain sebagainya, bisa dilakukan dengan 1. Perbandingan harga dengan objek lain. Penetapan NJOP jika tidak ada transaksi jual beli, salah satunya bisa dilakukan dengan membandingkan harga pada objek lain. Objek lain yang dimaksud adalah objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama, dan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. 2. Nilai perolehan baru. Berbeda dengan penetapan NJOP yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dengan objek lain, penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru maksudnya adalah dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. 3. Nilai jual pengganti. NJOP juga bisa ditetapkan dengan nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti di sini adalah menetapkan NJOP berdasarkan hasil produk objek pajak. Jadi bukan dengan membandingkan objek lain atau dengan menghitung biaya yang dikeluarkan, namun didasarkan pada keluaran yang dihasilkan objek pajak. Nilai jual objek tidak kena pajak. NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KNK.04/2000 ditetapkan NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta rupiah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. B. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. F. Nilai jual tidak kena pajak merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam keputusan Menteri Keuangan atau KNK nomor 201/KNK04/2000, terdapat ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. 1. Objek pajak perkebunan sebesar 40%. 2. Objek pajak pertambangan sebesar 40%. Objek pajak kehutanan sebesar 40%. Objek pajak lainnya seperti pedesaan perkotaan dilihat dari nilai NJOP-nya, yaitu jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, persentase NJKP-nya sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, persentase NJKP-nya sebesar 20%. F. Cara menghitung pajak PBB. Langkah-langkah dalam menghitung PBB sebagai berikut. 1. Hitung nilai jual objek pajak atau NJOP dari nilai bangunan dan tanah. 2. Hitung nilai jual kena pajak atau NJKP sama dengan NJOP dikurangi NJOP-TKP. Setelah itu, besar NJKP-nya ditetapkan 20% dari NJKP. 3. Hitung besar PBB, yaitu 0,5% dari NJKP. Untuk memudahkan, marilah kita ikuti contoh kasus perhitungan pajak PBB sebagai berikut. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1 juta. Jadi, berapakah besarnya PBB yang harus dibayar oleh Pak Amin? Jawab. Tadi
Yang pertama adalah kita menghitung besarnya NJOP. Maka NJOP-nya terdiri dari bangunan dan tanah. Bangunan berapa meter persegi? 50 meter persegi. Kali per meternya 500.000, ketemu 25 juta rupiah. Tanah 100 meter persegi, per meternya 1 juta. Kali 1 juta sama dengan 100 juta. Total NJOP, nilai jual objek pajak. Setelah kita ketemu nilai jual objek pajaknya dari 125 juta, itu ada bagian dari NJOP yang tidak dihitung pajaknya, yaitu sebesar 12 juta. Sebesar 12 juta. Jadi NJOP nilai jual objek pajak 125 juta dikurangi yang tidak kena pajak, yaitu NJOP TKP 12 juta, ketemu NJKP nilai jual kena pajak 113 juta. Kemudian kita kalikan 20%, sama dengan 22.600.000. Langkah berikutnya adalah menghitung PBB, yaitu 0,5% dari NJKP, sama dengan 113.000. Untuk lebih memahami materi dari PBB tersebut, silakan kalian coba untuk mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Demikianlah materi PBB dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.